Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsadina Putri Tanjung, NPM 22012132. Di sini saya akan menjelaskan struktur penulisan penelitian. Definisi penulisan penelitian adalah suatu bentuk komunikasi ilmiah yang berusaha menyampaikan temuan-temuan penelitian dalam bentuk yang terstruktur. Dalam penulisan penelitian, peneliti juga mengomunikasikan latar belakang, tujuan, dan metodologi yang digunakan untuk mencapai temuan-temuan tersebut. Penulisan penelitian yang baik harus memiliki struktur yang jelas dan sistematis agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Struktur penulisan yang baik juga memungkinkan peneliti untuk lebih fokus pada inti masalah penelitian tanpa terjebak dalam detail yang tidak relevan. Dengan demikian, setiap bagian penelitian seperti pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil, dan pembahasan harus direncanakan dengan cermat. Yang pertama ada struktur pendahuluan, yaitu merupakan bagian awal dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan. Pendahuluan dalam penelitian memiliki beberapa tujuan penting, yaitu menjelaskan latar belakang penelitian, menggambarkan masalah atau fenomena yang mendorong dilakukannya penelitian. Di bagian ini penting untuk diteliti. Dalam menyampaikan rumusan masalah, menyusun pertanyaan yang akan dijawab oleh penelitian yang menjadi fokus utama dalam penelitian tersebut. Menjelaskan tujuan penelitian, bagian ini harus menguraikan secara jelas apa yang ingin dicapai dari penelitian tersebut. Memberikan gambaran tentang pentingnya penelitian. Pendahuluan juga harus menjelaskan bagaimana penelitian ini dapat memberikan kontribusi atau manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Pada pendahuluan terdapat latar belakang. Latar belakang adalah bagian yang menjelaskan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Latar belakang merupakan penjelasan mengenai masalah yang sedang terjadi atau fenomena yang menarik perhatian peneliti. Latar belakang harus dapat menggambarkan relevansi topik. Bagian ini harus mampu meyakinkan pembaca bahwa penelitian ini relevan dengan bidang ilmu tertentu dan memiliki urgensi untuk dikaji. Pada latar belakang, unsur-unsur dalam latar belakang ada identifikasi masalah. Peneliti perlu mengidentifikasi masalah atau fenomena yang penting untuk diteliti. Masalah tersebut bisa berupa fenomena sosial, teknologi, ekonomi, budaya, pendidikan, atau bidang lainnya. Fenomena yang diangkat harus memiliki dampak signifikan dan relevansi yang kuat. Data dan fakta pendukung. Data atau fakta yang diperoleh dari survei, laporan penelitian terdahulu, atau sumber lain harus disajikan sebagai bukti empiris yang mendukung adanya masalah yang perlu diteliti. Sebagai contoh, sebuah survei tentang pengaruh media sosial terhadap produktivitas karyawan bisa menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja merasa terganggu oleh penggunaan media sosial di tempat kerja. Kemudian ada kesenjangan penelitian atau research gap. Penelitian harus mengidentifikasi kesenjangan dalam penelitian terdahulu. Kesenjangan ini bisa berupa kurangnya penelitian yang mengkaji topik dengan pendekatan yang lebih mendalam, atau bisa juga berupa keterbatasan dalam cakupan data atau metodologi yang digunakan dalam penelitian sebelumnya.
Kemudian ada solusi yang ditawarkan. Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan solusi atau menjawab pertanyaan yang ada di dalam identifikasi masalah. Peneliti perlu menjelaskan bagaimana penelitian ini dapat memberikan wawasan baru atau kontribusi terhadap pemecahan masalah yang ditemukan. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah adalah inti dari penelitian yang mengarahkan fokus pada tujuan penelitian. Rumusan masalah yang jelas dan terfokus penting untuk dijawab pertanyaan penelitian secara sistematis. Rumusan masalah harus bersifat spesifik, terukur, dan dapat diuji dengan metode penelitian yang tepat. Ciri-ciri rumusan masalah yang baik ada jelas dan tidak ambigu. Jelas dan tidak ambigu, penulisan harus tidak membingungkan dan mudah dipahami. Kemudian spesifik dan terfokus. Masalah yang dikaji harus terfokus pada satu pertanyaan atau permasalahan utama dan kemudian terukur. Pertanyaan harus dapat dijawab atau diuji dengan cara yang objektif. Contoh rumusan masalah, bagaimana pengaruh penggunaan media sosial terhadap produktivitas kerja karyawan? Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dalam layanan e-commerce? Tujuan penelitian merujuk pada apa yang ingin dicapai melalui penelitian tersebut. Tujuan ini harus disusun dengan jelas dan konsisten dengan rumusan masalah. Tujuan yang baik adalah tujuan yang terukur dan dapat dicapai dalam ruang lingkup penelitian. Tujuan penelitian yaitu memberikan informasi baru. Penulisan penelitian menyajikan hasil yang dapat menambah wawasan atau pengetahuan di bidang tertentu. Kemudian, mengomunikasikan hasil penelitian, membantu pembaca memahami proses, hasil, dan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian. Kemudian, membuka ruang diskusi. Tujuan yang ingin dicapai dari dilakukannya penelitian untuk menjawab bagian rumusan masalah dan menunjukkan kontribusi pada ilmu pengetahuan. Hasil penelitian menunjukkan relevansi dan penerapan temuan dalam praktek atau teori. Contoh tujuan penelitian yaitu menganalisis pengaruh durasi penggunaan media sosial terhadap produktivitas kerja karyawan. Mengetahui pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan dalam bisnis e-commerce. Manfaat penelitian yaitu bagian ini menjelaskan manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari hasil penelitian. Manfaat tersebut dapat dibagi menjadi beberapa aspek, antara lain manfaat teoritis, manfaat praktis, dan manfaat penelitian selanjutnya. Nah, manfaat teoritis, penelitian dapat memperkaya teori yang ada, mengembangkan teori baru, atau memberikan wawasan baru dalam bidang ilmu tertentu. Kemudian manfaat praktis, penelitian ini juga dapat memberikan manfaat bagi praktisi seperti manajer perusahaan, pembuat kebijakan atau individu yang dapat menerapkan hasil penelitian untuk memecahkan masalah di dunia nyata. Dan terakhir, manfaat untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut di masa depan. Penelitian yang dilakukan dapat membuka peluang untuk mengeksplorasi lebih mendalam tentang topik yang sama. Yang kedua, setelah pendahuluan, ada kajian pustaka. Bagian kajian pustaka adalah tinjauan terhadap teori-teori dan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Kajian pustaka membantu untuk menghubungkan penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya.
Yang pertama ada teori yang relevan. Peneliti harus menyusun teori yang relevan untuk topik yang diteliti. Teori ini digunakan untuk menjelaskan variabel yang diteliti dan bagaimana teori tersebut dapat membantu dalam menganalisis data yang diperoleh. Contoh teorinya, teori komunikasi menjelaskan bagaimana media sosial dapat mempengaruhi interaksi sosial. Teori manajemen waktu menyediakan perspektif tentang bagaimana waktu yang digunakan dalam bekerja dapat memengaruhi produktivitas. Kemudian ada penelitian terdahulu. Bagian ini mengulas penelitian-penelitian yang relevan yang telah dilakukan sebelumnya. Penulis perlu menunjukkan bagaimana penelitian-penelitian tersebut memiliki kesamaan atau perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan, serta menyoroti kesenjangan yang ada. Yang ketiga ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah sekumpulan prinsip, strategi, dan teknik yang digunakan untuk merancang, mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam suatu penelitian. Metodologi ini mencakup pendekatan ilmiah yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Nah, ada jenis penelitian. Dalam penelitian, peneliti dapat memilih jenis penelitian yang sesuai dengan tujuan dan pendekatan yang digunakan. Secara umum, terdapat 3 jenis penelitian utama, yaitu penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, dan penelitian campuran. Nah, pada penelitian kuantitatif berfokus pada pengumpulan dan analisis data dalam bentuk angka atau numerik. Pendekatan ini bertujuan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan metode statistik sehingga hasilnya dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif meliputi survei, eksperimen, serta analisis data sekunder dengan alat ukur yang terstandarisasi. Pada penelitian kualitatif, bertujuan untuk memahami makna, pengalaman, atau perspektif individu dan kelompok terhadap suatu fenomena sosial. Pendekatan ini lebih bersifat eksploratif dan subjektif. Dengan teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta analisis dokumen atau teks. Hasil penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan berupaya menggambarkan realitas berdasarkan pengalaman subjek penelitian. Kemudian, penelitian campuran merupakan kombinasi dari pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Metode ini digunakan ketika satu pendekatan saja tidak cukup untuk memahami kompleksitas suatu fenomena. Dalam penelitian campuran, data numerik dan naratif dikumpulkan, dianalisis, serta diintegrasikan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Penelitian ini dapat dilakukan dengan beberapa desain seperti desain konkuren atau simultan atau desain berurutan tergantung pada tujuan penelitian.
Kemudian ada teknik pengumpulan data. Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan tahap penting untuk mendapatkan informasi yang valid. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian di lapangan. Teknik ini sering digunakan dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif untuk memperoleh data yang akurat. Observasi dapat dibedakan menjadi observasi partisipatif, peneliti ikut serta dalam aktivitas yang diamati, dan ada observasi non-partisipatif, yaitu peneliti hanya mengamati tanpa terlibat langsung. Kemudian ada observasi terstruktur, yaitu observasi yang dilakukan dengan panduan atau instrumen tertentu. Kemudian yang terakhir ada observasi tidak terstruktur, yaitu observasi yang dilakukan secara fleksibel tanpa pedoman khusus. Kemudian ada wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada narasumber untuk mendapatkan informasi yang mendalam. Teknik ini sering digunakan dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Contohnya ada wawancara terstruktur, yaitu menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Dan ada wawancara semi terstruktur, yaitu ada panduan pertanyaan tetapi tetap memberi fleksibilitas dalam menggali informasi tambahan. Nah, yang terakhir wawancara tidak terstruktur, yaitu bersifat fleksibel dengan pertanyaan yang berkembang selama wawancara berlangsung. Ada kuesioner atau angket. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan tertulis kepada responden. Teknik ini sering digunakan dalam penelitian kuantitatif karena bisa menjangkau banyak responden dalam waktu singkat. Jenis kuesioner dapat berupa kuesioner terbuka, yaitu responden dapat menjawab dengan bebas sesuai pemahaman mereka. Kuesioner tertutup, yaitu responden hanya memilih jawaban yang telah disediakan. Untuk kuesioner campuran, yaitu gabungan antara pertanyaan terbuka dan tertutup. Kemudian ada dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen tulis seperti arsip, laporan, buku, artikel, foto, dan rekaman. Jenis-jenis dokumentasi ada dokumentasi pribadi seperti surat, buku harian, foto pribadi. Kemudian ada dokumen resmi seperti laporan penelitian, jurnal akademik, dan catatan pemerintahan. Dan ada dokumen digital, yaitu bisa berupa email, media sosial, atau data online lainnya. Kemudian ada teknik analisis data. Peneliti akan menganalisis data yang dikumpulkan dengan berbagai teknik, tergantung pada jenis data yang diperoleh.
yaitu ada analisis statistik, analisis tematik, analisis komparatif. Nah, untuk analisis statistik ini, teknik ini digunakan untuk menganalisis data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka atau dapat diukur. Dalam analisis statistik, berbagai metode statistik seperti uji rata-rata, regresi, analisis varians atau alfa, dan korelasi digunakan untuk mengidentifikasi pola, hubungan, atau perbedaan antar variabel yang telah dikumpulkan. Tujuan dari analisis statistik adalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan objektif mengenai data yang ada, serta menarik kesimpulan berdasarkan perhitungan matematis. Kemudian ada analisis tematik. Teknik analisis ini digunakan untuk data kualitatif, yaitu data yang berbentuk deskriptif atau naratif. Analisis tematik bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dalam data. Dalam analisis tematik, peneliti mencari pola atau kategori dari wawancara, diskusi, atau observasi, dan mengelompokkan informasi yang serupa untuk memahami fenomena yang lebih besar. Teknik ini lebih fokus pada interpretasi makna daripada perhitungan angka. Kemudian ada analisis komparatif. Teknik ini digunakan untuk membandingkan temuan penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Dengan membandingkan hasil penelitian yang ada dengan studi-studi terdahulu, penelitian dapat menilai sejauh mana temuan mereka konsisten atau berbeda dengan hasil-hasil yang telah ada. Ini membantu untuk memperkuat argumen, mengidentifikasi gap dalam penelitian, dan memberikan kontribusi baru pada bidang studi tertentu. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Bagian ini berisi hasil temuan yang diperoleh selama penelitian dan pembahasan terkait temuan tersebut. Pembahasan berfokus pada interpretasi hasil serta keterkaitannya dengan teori yang telah dibahas di kajian pustaka. Kemudian ada temuan penelitian. Bagian ini berisi hasil-hasil yang diperoleh dari proses pengumpulan data yang telah dilakukan oleh peneliti. Temuan penelitian memberikan gambaran yang jelas dan objektif mengenai apa yang ditemukan selama proses pengumpulan data, baik itu data kuantitatif maupun kualitatif. Temuan ini harus disajikan dengan cara yang sistematis dan jelas, agar pembaca dapat memahami informasi yang telah dikumpulkan dan diobservasi. Kemudian ada analisis data. Analisis data bertujuan untuk menghubungkan temuan-temuan yang diperoleh dengan teori atau kerangka konsep yang telah dijelaskan sebelumnya, serta membandingkannya dengan hipotesis yang telah diajukan. Selain itu, peneliti juga akan membandingkan hasil penelitian mereka dengan hasil
dari penelitian terdahulu untuk melihat apakah temuan mereka konsisten atau berbeda. Nah, kemudian ada kesimpulan dan saran. Bagian ini menyimpulkan hasil penelitian dan memberikan rekomendasi berdasarkan temuan penelitian. Yang pertama ada kesimpulan utama, yaitu kesimpulan memberikan ringkasan dari hasil penelitian dan menjawab rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya. Kemudian ada rekomendasi. Rekomendasi bisa berupa saran praktis bagi industri, masyarakat, atau pembuat kebijakan, serta saran untuk penelitian lebih lanjut. Kemudian ada daftar pustaka. Daftar pustaka adalah bagian akhir dalam suatu karya tulis ilmiah yang berisi daftar referensi atau sumber-sumber yang digunakan oleh penulis dalam penelitian atau penulisan karya ilmiah tersebut. Daftar pustaka ini menunjukkan sumber-sumber yang memberikan kontribusi dalam penyusunan karya ilmiah yang meliputi buku, artikel jurnal, laporan penelitian, artikel di internet, dan sumber lain. Tujuan penulisan daftar pustaka yaitu memberikan penghargaan kepada penulis atau sumber yang telah digunakan dalam penelitian. Kemudian memberikan informasi lengkap mengenai sumber yang digunakan, sehingga pembaca dapat merujuk atau memverifikasi sumber yang digunakan dalam karya ilmiah. Kemudian mencegah terjadinya plagiarisme atau penjelasan karya orang lain. Kesimpulan dari struktur penulisan ini adalah struktur penulisan penelitian yang baik terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu ada pendahuluan, kajian pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka. Setiap bagian memiliki peran penting dalam memastikan bahwa penelitian yang dilakukan sistematis, terstruktur dengan baik, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Saya Salsadina Putri Tanjung. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, saya undur diri. Semoga yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.